Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan. Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Sistem baru biaya Askes yang tertunda sejak Mei tahun lalu akhirnya siap diluncurkan dalam 2 tahap. Di antaranya biaya layanan darurat dan obat akan diterapkan paling cepat bulan Mei. Selain itu, dalam rangka mendongkrak minat vaksinasi, Kota Taipei dan New Taipei mengumumkan pemberian kupon $500 Taiwan bagi lansia yang divaksin. Mulai tanggal 20 Senin depan, pemakaian masker di semua tempat ditentukan oleh warga, kecuali di institusi medis dan transportasi umum. Untuk mendongkrak minat vaksinasi, Kota Taipei mengumumkan lansia di atas 50 tahun yang menerima vaksinasi dosis apapun akan mendapat kupon $500 Taiwan mulai tanggal 20. Sementara itu, kupon $500 Taiwan di Kota New Taipei bagi lansia di atas 65 tahun yang menerima vaksin dosis apapun akan dimulai tanggal 15. Dalam rangka mengubah kebiasaan warga yang suka berobat di rumah sakit tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusan penyakit, Badan Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan akan menerapkan sistem biaya baru paling cepat bulan April. Kedepannya biaya akan dinaikkan menjadi $800 Taiwan bila berobat di rumah sakit untuk gejala ringan dan dipotong menjadi $300 Taiwan untuk gejala parah. Diperkirakan sekitar 1 juta orang akan terpengaruh dalam setahun. Pandemi berimbas pada sektor pariwisata, namun tarif kamar hotel Taiwan malah mencatat rekor tertinggi. Menurut statistik Biro Pariwisata, tingkat hunian hotel di Taiwan tahun lalu mencapai 48%, terendah keempat dalam sejarah. Namun tarif kamar per malam telah meningkat menjadi $4.195 Taiwan, tertinggi dalam sejarah. Hal ini disebabkan oleh melambungnya harga bahan baku dan krisis SDM. Tarif kamar untuk 2 orang per malam yang tertera di atas situs hotel bisnis di kawasan Taipei ini mencapai $6.000 hingga $7.000 Taiwan. 报价的结构，当然包括这个税金啊，早餐，甚至于你的人工的成本，还有这些你的土地的成本。 Mencari hotel murah di Taipei tidak murah. Pelaku usaha menyampaikan walau perbatasan negara telah dibuka, jumlah wisman tetap tak mampu mengisi penuh kamar yang ditawarkan per hari. Hanya bisa mengandalkan kebutuhan domestik yang menyebabkan tarif sejumlah hotel cenderung tinggi. Harga hotel berkaitan erat dengan biaya sewa lahan, biaya makanan, gaji pegawai, dan pajak. Apalagi di masa krisis pramuisma hotel saat ini, tarif akan meningkat secara alami agar bisa mempertahankan pendapatan. Menurut statistik terbaru Biro Pariwisata, tingkat hunian hotel di Taiwan tahun 2022 tak sampai 50%. Terendah dalam sejarah, namun tarif kamar per malam naik menjadi $4.195 Taiwan, tertinggi dalam sejarah. Gempa di Turki dan Suriah telah menelan lebih dari 41.000 korban jiwa. Hingga kini, sebagian besar area bencana masih berada dalam kondisi tanpa air, listrik, dan kekurangan cadangan materi. Taiwan segera mengirim tim SAR mereka ke Turki untuk mendukung upaya penyelamatan. Mereka berhasil menyelamatkan 3 orang dalam kurun waktu 5 hari dan telah kembali ke Taiwan tanggal 15 sore. Usai menunaikan misi penyelamatan korban di Turki, anggota tim SAR Taiwan kembali di tanah air tanggal 15. Menteri Dalam Negeri Taiwan dan Kepala Kantor Perwakilan Turki di Taiwan tiba di bandara untuk menyambut kembalinya anggota tim SAR dan menyampaikan apresiasi mereka. Sejumlah anggota keluarga tim SAR juga tiba di bandara untuk menyambut para pahlawan. Tim SAR Taiwan berhasil menyelamatkan 3 korban, namun 1 diantaranya meninggal akibat luka parah. Sebelum kembali ke Taiwan, mereka menyumbang peralatan seberat 4 ton kepada organisasi SAR setempat. Saat tiba di Bandara Istanbul menjelang penerbangan pulang, tim SAR disambut deretan warga yang hendak mengungkapkan rasa syukur mereka. 伊斯坦堡的机场里面是掌声的嘞，人讲我要去考伊朗也考日本也考，土耳其也考，我真的是感动。 Wartawan PTS yang masih meliput berita di lokasi menemukan selain krisis materi, sarana listrik dan air juga belum tersedia. Operasi lembaga medis juga berhenti total akibat pengaruh gempa. 像是在卡赫拉曼马拉舍的这间医院，外观虽然没有严重毁损，但在强震过后已经取消一般门诊，只开放急诊，医疗照护近乎停摆。 Keluhan warga berkobar di setiap tempat. Bunyi senjata api bahkan sempat terdengar di beberapa tempat. Kasus perampokan dan penjarahan memperburuk situasi keamanan setempat. Pemerintah Turki kini tengah menghadapi ujian berat untuk menata kembali struktur kehidupan masyarakat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.